Sebagai bentuk protes saya, orang membakar kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Teman-teman, semoga selalu sehat, semangat, sukses selalu, dan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, serta mengambil faedah di setiap apa yang kita saksikan. Semoga menjadikan nambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, masih berkaitan dengan 3 pemuda yang begitu sembrononya untuk membakar kitab para ulama, diantaranya adalah kitab Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Dan begitu ranconya pemikirannya, bahkan ucapan-ucapannya pun rancu juga. Ada beberapa poin yang perlu kita luruskan teman-teman sekalian agar subhat ini, pemikiran yang rancu ini tidak menyebar tentu saja kepada kaum muslimin. Kita saksikan dulu teman-teman sekalian. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka? Tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi ditaruh di tempat umum dan ditaruh di tempat khusus seperti lemari. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu di tempat umum, ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Allah. Ya, anggapan ketiga pemuda itu diantaranya adalah mengatakan bahwa kaum muslimin itu sekarang lebih suka membaca tafsir daripada membaca Al-Qur'annya itu sendiri. Al-Qur'an disimpan di lemari, di tempat yang mungkin sulit dijangkau. Kemudian lebih tafsir Al-Qur'annya, tafsir Ibnu Katsir misalkan, yang sering dibaca dan disediakan di tempat-tempat umum. Nah, ketahuilah 3 pemuda ini, mas-mas ini ya, bahwa kaum muslimin yang memiliki kesolehan dan berusaha untuk dalam ketakwaan tentu saja akan melakukan kedua-duanya. Ada waktunya kaum muslimin akan membaca Al-Quran, ada yang sehari 1 juz misalkan, atau yang sehari setengah juz, dan lain sebagainya. Kemudian ada kalanya sisihkan waktu juga, ataupun disediakan waktu tersendiri juga, dijadwalkan untuk memperdalamnya, yakni diantaranya dengan tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Utsaimin, dan yang lainnya. Nah, tentu saja satu dengan yang lainnya ini tidak untuk saling meninggalkan atau mengunggulkan, akan tetapi justru dengan membaca tafsir-tafsir ini akan lebih paham terhadap Al-Quran itu sendiri. 2 kitab tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran. Dia akan berbondong-bondong lari ke sini, tidak mencari jati dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian mengatakan bahwa anak muda ini seharusnya Al-Quran itu cukup dipahami dengan sendirinya masing-masing, sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pemahaman yang kurang tepat atau bahkan salah, teman-teman sekalian. Jika setiap orang memahami Al-Quran sendiri-sendiri, maka akan dipahami dengan keinginannya masing-masing, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Padahal Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat yang paling paham. Maka jika kita tengok teman-teman sekalian, di surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi di dalam Al-Quran memahaminya tidak semuanya orang bisa paham. Termasuk kita levelnya ada level penuntut ilmu ataupun level santri, atau bahkan nyantri pun belum. Maka hendaklah untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya, seperti di dalam surat An-Naml ayat 43 ini. Dan di antara pertanyaan adalah, untuk memahaminya adalah kita mengetahui bagaimana tafsirnya. Nah, tafsirnya bagaimana? Maka para mufassirin telah menjelaskan dengan diantaranya adalah kaidah yang selalu dijaga. Kita buka teman-teman sekalian di surat At-Taubah ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori waladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha amada. Dzalikal fawzul azim. Yang artinya teman-teman sekalian, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam,
di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami Al-Qur'an itu memahami ajaran Islam ini adalah sebagaimana ayat ini, yakni disebutkan pertama tadi, yakni orang-orang pertama Muslim di antara kaum muhajirin dan ansor, yakni para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka lah itulah yang disediakan surga. Artinya siapa saja yang mengikuti mereka dari kaum muhajirin dan kaum ansor, yakni para sahabat, mereka lah yang mengikuti itu adalah yang mereka itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan teman-teman sekalian di tafsir Ibnu Katsir, maka kaidahnya ini selalu digunakan. Bagaimana Al-Quran, ayat-ayatnya, kemudian bagaimana perkataan ataupun pemahaman para sahabat Nabi. Selalu dinukil. Itulah pemahaman yang benar. Sehingga kita beragama, memahami Al-Quran adalah ikut sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Dan itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disediakan bagi mereka itu surga. Namun jika kita membuat tafsiran sendiri, memahami sendiri sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tidak ada jaminan teman-teman. Tidak ada jaminan jika kita memahami agama ini dengan keinginannya masing-masing, maka tidak ada jaminan disediakan surga. Yang disediakan jaminannya adalah mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor, yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian, begitu pentingnya kita untuk memahami dengan cara memahami ataupun mengikuti ataupun mempelajari tafsir-tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Nah, yang ketiga teman-teman, ini yang cukup berbahaya lagi juga. Sebagaimana, mohon maaf, yang tidak jauh berbeda dengan Pak Panji Gumilang yang sekarang lagi viral ya teman-teman sekalian, yang masih heboh terus, yang mengarahkan atau bahkan mengalu-alukan orang-orang Yahudi, mungkin juga termasuk orang Nasrani, sehingga tiga pemuda ini mengatakan, kenapa yang dipelajari tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir tidak mempelajari kitab-kitab Allah, yakni Taurat, Injil dan Zabur, begitu ya. Jawabnya sebenarnya mudah. Yang pertama teman-teman, jawabnya adalah, adakah jaminan Taurat, Injil dan Zabur itu keasliannya? Atau adakah sekarang kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang asli? Ternyata sudah tidak bisa. Semua sudah diterjemahkan sesuai dengan masing-masing bahasanya. Dan bahkan mungkin berbeda. Namun apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni di surat Al-Maidah teman-teman, ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, mengakui kebenarannya dulu pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Nah, kemudian dan Al-Quran sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, sehingga semua harus mengikuti Al-Quranul Karim. Kitab-kitab yang lain sudah tidak berlaku karena sudah dihakimi, sudah diputuskan oleh Al-Quranul Karim. Atau sering kita mendengar adalah Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, begitu ya.
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi jelas nampak, kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran hanya karena ingin mengikuti hawa nafsu. Di antara hawa nafsunya apa, seperti anak-anak muda ini tadi, yakni ingin menafsirkan Al-Quran dengan semaunya, dengan jati dirinya masing-masing katanya. Ya, jati diri masing-masing tentu saja berbeda. Ada yang suka humor, ada yang sukanya mungkin yang nyeleneh-nyeleneh, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada patokan, sehingga nanti agama Islam akan rusak kalau seperti itu. Namun agama Islam akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami para sahabat. Dan satu lagi teman-teman sekalian, ya ini ada hadis yang menceritakan tentang bahwa suatu ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa kitab terjemah Taurat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun tanggapannya bagaimana? Nah, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, apakah dalam hatimu ada keraguan, wahai Ibnu Khattab, kepada Umar ini ya, apakah dalam Taurat kitab Nabi Musa terdapat ajaran yang masih putih bersih? Karena kita ketahui bahwa Taurat, termasuk juga Injil sekarang, Zabur apalagi, sudah tidak bisa dijamin keasliannya. Sudah ternoda oleh tangan-tangan manusia-manusia yang penuh dengan kepentingannya masing-masing. Lanjutnya, ketahuilah, seandainya saudaraku Musa hidup, ini kata Nabi ya, sabda Nabi, beliau tetap harus mengikuti ajaranku. Ya, teman-teman, jelas seumpama Nabi Musa alaihissalam masih hidup pun pasti akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, karena ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan dengan sabda beliau dan dipahami para sahabat adalah penyempurna agama-agama sebelumnya, ataupun penyempurna ajaran para nabi sebelumnya. Kalau agamanya adalah sama, tetap Islam. Yang nampak jelas adalah bisa dilihat teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah, menyembah padanya satu Rabbul Alamin, yakni satu Tuhan, satu ilah, satu sembahan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Taurat, Injil yang diakui oleh mereka-mereka yakni Yahudi dan Nasrani, ternyata mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Allah punya anak, Allah itu ada 3 dan lain sebagainya. Sehingga sudah batalah ajaran-ajaran mereka dan sudah batalah untuk mempelajari Taurat dan Injil yang ada sekarang ini karena sudah tidak bisa dijamin keasliannya. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala dan semoga kaum muslimin terjaga dari pikiran-pikiran yang menyesatkan, dari pikiran-pikiran yang menyimpang, sehingga kita semua dan kaum muslimin mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan, dan tentu saja semoga rezekinya lancar. Allahumma amin. Dan jangan lupa teman-teman, silakan untuk subscribe untuk mengikuti video berikutnya dan channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.